Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu to do. Setelah kita tuntaskan pembahasan to be, kita melangkah ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu to do. Jadi to do ini, sebelum kita melangkah terlalu jauh, to do hanya muncul dalam kalimat tanya dan kalimat negatif. Ingat, hanya muncul dalam kalimat tanya dan kalimat negatif. Jadi ada 4 jenis kalimat. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat tanya, ada kalimat tanya negatif. Jadi ada 4. Kita lihat contohnya di sini. Ini adalah kalimat positif. Ziyad and Sagina played football yesterday. Ziyad and Sagina played. Play tambah ed ya. Ini kata dasarnya adalah play yang ditambahkan ed. Football yesterday. Kita lihat perubahannya di sini. Jadi played, and playing. Play. Bab 1, bab kedua, bab ketiga, bab keempat. Jadi bab kedua dengan bab ketiga bentuknya persis sama, sama-sama ditambahkan ed. Maka yang menjadi pertanyaan, played yang kita gunakan di sini, apakah ini bab ketiga atau justru bab kedua? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita kembali mengingat pembahasan to be tadi, bahwa bab ketiga muncul setelah to be. Dan ternyata di sini verbnya played tidak didahului oleh to be. Berarti ini sudah pasti verb kedua. Maka yang ini yang kita gunakan, played, verb kedua. Ziyad and Sagina played football yesterday, yang bermakna Ziyad dan Sagina telah bermain bola kemarin. Jadi played ini dalam kalimat ketika menggunakan verb kedua, maka itu bermakna lampau, telah bermain bola. Kalau misalnya menggunakan verb pertama dalam kalimat seperti ini, susunan kalimat seperti ini, berarti dia bermakna sedang bermain bola. Karena ini menggunakan verb kedua, berarti dia bermakna telah bermain bola kemarin. Oke, ini untuk kalimat positif. Kemudian kalimat negatifnya, Ziyad and Sagina did not play football yesterday. Muncul kata did. Tadi saya katakan bahwa to do dan kawan-kawan hanya muncul dalam kalimat tanya dan kalimat negatif. Sebagaimana tadi to be memiliki beberapa anggota, to do juga memiliki beberapa anggota, yaitu do, does dengan did. Di mana do berpasangan dengan I, you, they, we. The students do. Jadi jamak, ini semuanya jamak. 4 ini adalah jamak. Hanya I yang tunggal, orang pertama. Kemudian he, she, it, the students semuanya orang ketiga tunggal berpasangan dengan does. Kemudian untuk pasnya semua subjek berpasangan dengan did. Di sini kita menggunakan did. Kenapa kita menggunakan did, bukan do, bukan does? Karena tadi saya katakan bahwa ketika kalimat seperti ini, Ziyad and Sagina played football yesterday, menggunakan verb kedua, maka itu kejadiannya terjadi di waktu yang lampau. Maka itu kita menggunakan did, karena yang pas di to do dan kawan-kawan adalah did, sementara do, does adalah untuk wilayah present, dan yang kita butuhkan adalah wilayah past, maka kita menggunakan did. Ziyad dan Sagina did not. Not ini adalah menandakan bahwa dia kalimat negatif. Play football yesterday, itu untuk kalimat negatif. Kemudian kalimat interrogatifnya, kalimat tanyanya, did Ziyad and Sagina play football yesterday? Jadi kata did kita angkat ke depan untuk membentuk kalimat tanya. Did Ziyad and Sagina play football yesterday? Lahirlah kalimat tanya yang diakhiri oleh tanda tanya seperti ini. Kemudian negatif interrogatif ataukah kalimat tanya negatif. Did Ziyad and Sagina not play football yesterday? Did diangkat ke depan untuk membentuk kalimat tanya ini, Ziyad and Sagina, kemudian ada not. Pertanyaannya, di mana seharusnya kita menempatkan kata not? Jadi kata not harus ditempatkan setelah subjek. Ini Ziyad and Sagina did not. Subjeknya Ziyad and Sagina, notnya
berada di sini. Jadi tidak boleh not ada di sini, ataukah tidak boleh not ada di sini. Did Ziyad and Sagina, did not Ziyad and Sagina play football yesterday? Tidak. Not harus berada ataukah jatuh setelah subjek, tidak boleh sebelum subjek. Kecuali jikalau kita ringkas seperti ini, didn't Ziyad and Sagina play football yesterday. Karena kita gabung, kita ringkas seperti ini, maka bersatu antara did dengan not, jadi tidak bisa dipisahkan. Maka notnya seakan-akan berada sebelum Ziyad dan Sagina. Tapi didn't Ziyad ini, kalimat yang terakhir ini biasanya digunakan dalam kalimat informal ataukah kalimat-kalimat yang tidak resmi, misalnya dalam percakapan sehari-hari. Tapi kalau dalam kalimat resmi, dalam penulisan misalnya, tulisan-tulisan resmi, kita anjurkan menggunakan did Ziyad and Sagina not play football yesterday. Dalam artian kita dianjurkan untuk tidak menggabung antara did dengan not menjadi didn't. Oke, jadi not berada, harus jatuh, harus muncul setelah subjek. Kemudian muncul pertanyaan, kata apa yang boleh muncul setelah to do? Sebagaimana tadi to be, ada 5 jenis kata yang boleh muncul, mulai dari noun, adjective, adverb of time, adverb of place, kemudian verb ing, dan terakhir verb ketiga. Maka kalau to do, kata apa yang boleh muncul setelah to do? Melihat dari contoh, kita ke kalimat pertama, Ziyad and Sagina played football yesterday. Telah bermain bola kemarin. Played, ini play yang ditambahkan ed. Sementara di kalimat negatif, Ziyad and Sagina did not play. Setelah muncul did, ternyata play dihilangkan ed-nya, ataukah kembali ke bentuk murninya, kembali ke bentuk pertamanya setelah muncul did. Demikian juga di did Ziyad and Sagina play. Setelah muncul did di sini, maka play kembali ke bentuk murninya atau bentuk pertamanya. Maka kita dapat menarik sebuah pemahaman bahwa yang boleh muncul setelah to do adalah verb murni. Verb murni adalah verb yang belum mengalami perubahan apapun, baik berubah menjadi verb kedua, berubah menjadi verb ketiga, berubah menjadi verb keempat atau ditambahkan ing, atau justru berubah atas penambahan s ataukah es. Ia sama sekali belum mengalami perubahan apa-apa, harus betul-betul murni. Jadi to do hanya diikuti oleh verb yang betul-betul murni, tidak boleh diikuti oleh verb yang sudah mengalami perubahan sekecil apapun. Itu tidak diterima oleh to do dan kawan-kawan. Kemudian juga perlu diingat bahwa to do hanya muncul dalam kalimat tanya dan kalimat negatif. Dalam kalimat positif, to do dan kawan-kawan tidak dimunculkan. Seperti itu.